на освобожденных территориях. Facing heavy losses in Ukraine, President Putin announced a partial military mobilization. The Russian president is looking for 300,000 reserve troops to fight his war. But instead, Russians are mobilizing on the streets of Moscow, chanting, "Send Putin to the trenches." Hundreds of demonstrators have been detained for saying, "Not me." Other Russians are fleeing the country. Flights from Moscow to all visa-free destinations selling out quickly. There are also long lines of cars heading to Finland, which has open borders. Russia has seen anti-mobilization protests ever since the military draft was announced on September 21st by President Vladimir Putin. It is Russia's first mobilization since World War II. Moscow said it seeks to add 300,000 men to its forces fighting in Ukraine. Russians have been fleeing the country via land borders with Finland, Georgia, Mongolia, and Kazakhstan. Flights were sold out after the draft announcement. Tearful goodbyes have been seen across the country after men started receiving their summons. But anger is rising against errors in conscription. Rusia membara warga mengamuk bakar puluhan tempat wamil. Warga Rusia membakar puluhan tempat rekrutmen wajib militer setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi yang memungkinkan rakyatnya berperang di Ukraina. Media Ukraina Kyiv Post melaporkan bahwa lebih dari 20 tempat rekrutmen wamil sudah menjadi target massa sejak Putin mengumumkan mobilisasi itu pekan lalu. Menjelang akhir pekan situasi kian panas, media investigasi Rusia Novaya Gazeta melaporkan bahwa pembakaran terjadi di sejumlah daerah termasuk kawasan Leningrad, salah satunya kota Kirov. Di sana warga membakar tempat pendaftaran wajib militer dengan menggantungkan tabung bahan bakar di jendela gedung. Warga di kawasan lain Kaliningrad juga menumpahkan amarahnya dengan membakar tempat perekrutan wamil di kota Chernyakov dengan melemparkan bom Molotov. Tak hanya Novaya Gazeta, sejumlah media Rusia lain juga melaporkan insiden di berbagai penjuru negeri beruang merah. Situs 47 News melaporkan insiden serupa di Kirov. Merujuk pada pemberitaan 47 News, insiden terjadi sekitar pukul 5:30 waktu setempat. Saat itu seorang pria tak dikenal memasukkan selang ke dalam salah satu ruangan ke tempat perekrutan di kota itu. Ia kemudian mengalirkan bahan bakar dari tabung yang digantungkan di jendela gedung. Pria itu kemudian menyalakan api dan membakar gedung tersebut. Akibat aksi ini, area seluas 10 meter di gedung itu terbakar. Seorang petugas jaga malam di gedung itu kemudian memadamkan api sebelum merembet ke area lain. Media Kaliningrad nomor 1 melaporkan bahwa saat ini kepolisian sedang menggelar investigasi. Sementara itu, Amber Mass memberitakan bahwa pria pelaku pembakaran itu sudah ditangkap. Kejadian serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain, seperti Gajina dan Mordovia. Namun tak ada korban terluka dalam rentetan insiden tersebut. Berdasarkan laporan Novaya Gazeta, warga sudah beberapa kali membakar tempat perekrutan wajib militer di Rusia sebelum pengumuman mobilisasi pekan lalu. Namun setelah pengumuman itu, insiden pembakaran semacam ini semakin sering terjadi. Warga naik pitam karena ogah direkrut untuk berperang di Ukraina. Keputusan Putin ini juga memicu aksi demonstrasi di berbagai kota di Rusia. Orang-orang yang tak ikut berdemonstrasi memilih langsung kabur ke luar negeri, memicu kenaikan volume kendaraan di perbatasan Rusia. Putin perintahkan wajib militer, warga Rusia, kami tak mau mati konyol. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan warga laki-lakinya untuk wajib militer. Namun mereka menolak seraya berkata, kami tak mau mati konyol. Warga laki-laki Rusia langsung berebut kabur ke luar negeri karena takut direkrut untuk berperang di Ukraina setelah Presiden Vladimir Putin mengumumkan akan melakukan mobilisasi wajib militer parsial ke Ukraina pada Kamis 22 September. Fenomena kaburnya warga Rusia ini terlihat di dua jalur keluar Rusia, baik udara maupun darat. Mereka yang memilih jalur udara bergegas ke bandara, menyebabkan tiket pesawat untuk keluar Rusia langsung ludes terjual. Negara-negara tetangga bekas Uni Soviet seperti Armenia, Georgia, Azerbaijan, dan Kazakhstan menjadi tujuan paling populer. Seorang warga Rusia yang kabur ke Armenia, Dmitry, terlihat hanya membawa satu tas kecil ketika tiba di bandara. Ia mengaku harus meninggalkan istri dan anaknya di Rusia demi menghindari wajib militer. Saya tak mau pergi berperang, saya tak mau mati di perang konyol ini.
Ini merupakan perang saudara, ujar Dmitry kepada IFP. Sementara itu, pria Rusia lainnya, Sergei, terlihat tiba bersama putranya yang sudah beranjak remaja. Terlihat hilang arah, ia mengaku baru saja kabur dari Rusia karena mobilisasi. Sergei mengaku takut sewaktu-waktu dipanggil untuk wajib militer, mengingat ia dan putranya masih di rentang usia yang masuk kategori wajib militer. Situasi di Rusia akan membuat semua orang ingin pergi, kami memilih tak menunggu untuk direkrut. Saya tidak panik, tapi merasa tak pasti, tuturnya. Perasaan serupa berkecamuk di hati seorang warga Rusia lainnya yang tiba di bandara Armenia, Alexei. Ia mengaku tak tahu bakal bisa kembali ke Rusia atau tidak. Semuanya tergantung situasi, katanya. Sementara itu, jalur-jalur darat menuju negara tetangga Rusia seperti Finlandia dan Georgia juga macet karena warga pria berbondong-bondong kabur. Penjaga perbatasan Finlandia melaporkan bahwa urus kendaraan di perbatasan negara mereka dengan Rusia makin intens sejak Rabu malam hingga Kamis siang. Pada Kamis sore, jalur penyeberangan dari Saint Petersburg, Rusia menuju Valima, Finlandia semakin padat. Seorang saksi mata mengatakan kepada Reuters bahwa pada Kamis sore 4 barisan mobil mengantri, setiap baris mobil bisa mencapai 150 meter. Meski sejumlah media sudah memberikan bukti foto warga kabur, juru bicara pemerintah Rusia Dmitry Peskov menyatakan bahwa kabar ini dilebih-lebihkan. Negara-negara tetangga bekas Uni Soviet seperti Armenia, Georgia, Azerbaijan, dan Kazakhstan menjadi tujuan paling populer. Seorang warga Rusia yang kabur ke Armenia, Dmitry, terlihat hanya membawa satu tas kecil ketika tiba di bandara. Ia mengaku harus meninggalkan istri dan anaknya di Rusia demi menghindari wajib militer. Saya tak mau pergi berperang, saya tak mau mati di perang konyol ini. Ini merupakan perang saudara, ujar Dmitry kepada IFP. Sementara itu, pria Rusia lainnya, Sergei, terlihat tiba bersama putranya yang sudah beranjak remaja. Terlihat hilang arah, ia mengaku baru saja kabur dari Rusia karena mobilisasi. Sergei mengaku takut sewaktu-waktu dipanggil untuk wajib militer, mengingat ia dan putranya masih di rentang usia yang masuk kategori wajib militer. Situasi di Rusia akan membuat semua orang ingin pergi, kami memilih tak menunggu untuk direkrut. Saya tidak panik, tapi merasa tak pasti, tuturnya. Perasaan serupa berkecamuk di hati seorang warga Rusia lainnya yang tiba di bandara Armenia, Alexei. Ia mengaku tak tahu bakal bisa kembali ke Rusia atau tidak. Semuanya tergantung situasi, katanya. Sementara itu, jalur-jalur darat menuju negara tetangga Rusia seperti Finlandia dan Georgia juga macet karena warga pria berbondong-bondong kabur. Penjaga perbatasan Finlandia melaporkan bahwa urus kendaraan di perbatasan negara mereka dengan Rusia makin intens sejak Rabu malam hingga Kamis siang. Pada Kamis sore, jalur penyeberangan dari Saint Petersburg, Rusia menuju Valima, Finlandia semakin padat. Seorang saksi mata mengatakan kepada Reuters bahwa pada Kamis sore 4 barisan mobil mengantri, setiap baris mobil bisa mencapai 150 meter. Meski sejumlah media sudah memberikan bukti foto warga kabur, juru bicara pemerintah Rusia Dmitry Peskov menyatakan bahwa kabar ini dilebih-lebihkan.